dengan upaya ketatanegaraan yang baik, sehingga pelanggaran kode etik ini tidak lagi terulang, terutama kepada penyelenggara negara, pejabat negara. Ya, kembali kepada tugas fungsi anggota dewan, maka kalau itu dijalankan secara profesional, secara kredibel, secara berintegritas, maka pelanggaran-pelanggaran etika itu tidak akan terjadi. Persoalan yang kemudian terjadi adalah kadang-kadang membawa kepentingan pribadi ke ruang publik, kemudian melupakan bahwa dirinya sebagai pejabat publik. Oleh karena itu, bahwa ingatan sebagai pejabat publik dan kemudian menomorduakan kepentingan privat dalam ruang publik itu harus dihilangkan. Apabila Setia Novanto, kita tambahkan sedikit, pernah menyatakan bahwa dia menjalankan fungsi pengawasannya pada saat bertemu dengan petinggi dari Freeport Indonesia. Anda sepakat dengan hal tersebut? Ya, fungsi pengawas bagian dari fungsi DPR, tetapi ada mekanisme-mekanisme pengawasan yang bisa dilakukan, apakah rapat kerja, rapat dengan pendapat umum kan, atau kemudian kunjungan ke lapangan sesuai dengan daerah pemilihan. Toh semuanya juga ada mekanisme, jadi ada tata caranya. Anda ingin menyatakan bahwa yang dilakukan kemarin dengan Ma'ruf Samsudin dan juga Riza Khalid itu bukan dalam konteks kerja? Susah dipahami kalau dalam konteks kerja untuk memahami sebagai fungsi pengawasan. Ya. Gitu. Baik, terima kasih banyak Suparji Ahmad telah bergabung bersama kami di Breaking News. Dan Robert Haryanto, apa yang sudah disampaikan oleh pengamat tata negara tadi tentunya sangat menarik. Kita masih akan menunggu apa yang akan dilakukan oleh anggota dan pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan, karena pelanggaran kode etik yang didugakan kepada Setia Novanto ini merupakan hal yang sangat serius dan seluruh warga negara Indonesia telah mengetahuinya. Robert. Iya, baik, karena sebelum ini Setia Novanto sudah diberikan sanksi ringan dari MKD berupa teguran karena pertemuan dengan Donald Trump, dan sekarang memang direkomendasikan oleh pengamat hukum tata negara untuk diberikan sanksi yang berat, bukan sanksi sedang. Sanksi yang berat berarti adalah diberhentikan dari keanggotaannya di DPR. Kita akan lihat bagaimana jalannya, tapi Rifai, satu menjadi pertanyaan, hari ini seharusnya ada dua saksi yang dihadirkan oleh MKD, satu adalah Ma'ruf Samsudin dan kedua adalah pengusaha ikut dalam pertemuan, yaitu Muhammad Riza Khalid. Apakah Muhammad Riza Khalid sudah mengkonfirmasi kehadirannya? Belum mengkonfirmasi kehadiran pihak dari Muhammad Riza Khalid oleh sekretariat dari Mahkamah Kehormatan Dewan. Semalam kami sempat melakukan wawancara sejenak, mengakui bahwa telah mengirimkan surat panggilan dari Mahkamah Kehormatan Dewan sebagai saksi dalam sidang Mahkamah Kehormatan Dewan Kamis 3 Desember. Namun surat tersebut belum ditanggapi. Hari ini rencananya sekretariat dari Mahkamah Kehormatan Dewan akan kembali mengirimkan surat kedua. Apabila hingga 3 kali nanti surat tersebut tetap tidak ditanggapi oleh pihak Muhammad Riza Khalid, menurut Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan Junimat Gingsang menyatakan atau menegaskan bisa dilakukan sebuah tahapan untuk pemanggilan paksa dengan adanya sejumlah pihak dari Mahkamah Kehormatan Dewan atau petugas dengan upaya ketatanegaraan yang baik, sehingga pelanggaran kode etik ini tidak lagi terulang, terutama kepada penyelenggara negara, pejabat negara. Ya, kembali kepada tugas fungsi anggota dewan, maka kalau itu dijalankan secara profesional, secara kredibel, secara berintegritas, maka pelanggaran-pelanggaran etika itu tidak akan terjadi. Persoalan yang kemudian terjadi adalah kadang-kadang membawa kepentingan pribadi ke ruang publik,